Assalamualaikum, salam sejahtera. Kelompok kami akan membahas tentang pengumpulan data Twitter dengan teknologi Big Data. Berikut anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Neverdi Irawan dengan NIM 210101016. Yang kedua saya sendiri, Stanley Kenho 210101039. Dan yang ketiga ada Wanda Fadila dengan NIM 21010101040. Next. Yang pertama kita akan membahas data stream. Dalam Big Data memiliki salah satu ciri velocity di mana Big Data bertambah dengan sangat cepat. Dalam konteks Big Data, data demikian disebut dengan data stream. Sistem untuk menangkap lalu mengumpulkan Big Data yang berupa stream harus mampu menangani pertambahan data dengan kecepatan tinggi tersebut. Next. Data Twitter dengan Kafka. Pengumpulan data Twitter dengan Kafka dapat dilakukan dengan membuat Twitter Stream API dan membuat Kafka Connect. Digunakan Twitter Stream API, yaitu API yang melakukan request data ke Twitter secara terus-menerus ketika data dibutuhkan, dengan membuka koneksi antara program klien dengan API. Server Kafka akan terus mengirim pesan melalui koneksi tersebut jika ada data masuk yang baru. Kafka memproses unbounded processing. Dengan pendekatan ini, Kafka lebih akurat dalam menangkap data stream atau lebih menjamin bahwa seluruh aliran data yang masuk dapat ditangkap dan disimpan. Kafka mengambil data dari Twitter, mentransformasikannya menjadi data berformat semi-terstruktur, lalu menuliskannya ke topik tertentu di dalam topik. Ketika Twitter Connector mengambil data dari Twitter, hasilnya sudah berformat semi-struktur, seperti Johnson yang lalu ditulis ke topik. Berdasar event time trigger ketika terjadi penambahan data pada topik, structured streaming membaca dan memproses data dari topik yang sudah berformat semi-struktur, lalu menyimpan hasilnya ke tabel di HDFS dengan cara yang mirip dengan penambahan record pada tabel basis data relasional. Untuk selanjutnya yaitu Hadoop. Hadoop sendiri yaitu framework untuk mengelola dan memproses big data secara terdistribusi. Jaringan klaster Hadoop dapat terdiri dari puluhan, ratusan atau ribuan komputer komoditas yang biasa dinamakan node. Ada node yang berperan sebagai name node atau master, ada yang sebagai data node atau slave. Dalam satu klaster terdapat satu atau lebih name node, dalam kurung main dan secondary name node, dan sisanya sebagai data node. Banyaknya data node pada klaster tersebut dikonfigurasi berdasarkan kebutuhan. Hadoop memiliki dua komponen penting, yaitu HDFS, Hadoop Distributed File System, dan MapReduce. Spark. Data stream tidak cocok diolah menggunakan Hadoop karena Hadoop tidak dirancang untuk memproses data stream. Memfasilitasi in-memory processing, yaitu menjalankan komputasi di memori paralel dengan DAG, Directed Acyclic Graph. DAG mengoptimalisasi langkah-langkah eksekusi tugas-tugas pada aplikasi atau workflow. Melalui DAG, Spark mencari langkah-langkah yang optimal untuk mengerjakan tugas-tugas tersebut. Twitter menggunakan Spark untuk memproses dan menganalisis data yang dikumpulkan dari platform mereka. Spark adalah platform pemrosesan data yang dirancang untuk kecepatan tinggi, pemrosesan terdistribusi, dan analisis data yang scalable. Cara kerja dalam pengumpulan data Twitter dengan Spark dijelaskan seperti berikut. Dalam pengumpulan data dengan Kafka, Twitter menggunakan Apache Kafka sebagai sistem streaming untuk mengumpulkan data secara real-time. Kafka menerima aliran data dari berbagai sumber, termasuk tweet baru, retweet, dan aktivitas pengguna lainnya, serta menyimpan dalam antrian topik.
Kafka memastikan data tetap tersedia dan dapat diakses oleh Spark untuk pemrosesan selanjutnya. Analisis data dengan Spark setelah data streaming dari Kafka diolah oleh Spark Streaming. Data yang telah diproses dapat disimpan atau dijalani analisis lebih lanjut. Visualisasi dan pemahaman hasil. Setelah analisis data selesai, hasilnya dapat digunakan untuk membuat visualisasi data yang informatif dan memahami wawasan yang diperoleh dalam konteks Twitter. Dengan menggunakan Spark dalam pengumpulan dan pemrosesan data Twitter, Twitter dapat mengatasi skala yang besar, menjalankan pemrosesan real-time, dan melakukan analisis yang lebih mendalam untuk memahami tren, pola, dan perilaku pengguna di platform mereka. Untuk selanjutnya yaitu Spark Streaming. Spark Streaming sendiri yaitu sistem pengumpul data. Ini cukup sederhana karena Spark Streaming langsung mengambil data dari Twitter. Saat sistem mengambil data dari Twitter, sistem mengambilnya dengan cara membuat batch data dengan ukuran yang biasa ditentukan sendiri oleh pengguna. Objek dari dstream berupa RDD dibuat Spark Streaming berdasarkan ukuran tersebut. Selanjutnya, objek-objek dstream dapat diolah atau ditransformasi sesuai dengan fungsi program atau menggunakan stateless atau stateful transformation yang dibuat pengguna. Keluaran dari program berupa objek-objek RDD yang selanjutnya dapat disimpan di HDFS karena Spark dijalankan di atas header. Spark Streaming adalah library ekstensi dari Spark yang digunakan untuk mengumpulkan dan mengolah data stream dengan bounded processing. Dengan demikian, proses windowing dilakukan berdasarkan waktu processing time. Spark Streaming masih memiliki sifat-sifat utama dari Spark, yaitu in-memory atau data disimpan dan diproses di memori yang terdistribusi. Fault tolerant atau TL direalisasi dengan cara mempartisi dari mereplika data di memori dan memiliki sifat tambahan yaitu bisa mengumpulkan data secara real time dari berbagai sumber seperti Twitter, TCP socket, dan Kafka. Sebelum presentasi kami akhiri, kami ingin mengucapkan terima kasih. Semoga materi ini bisa berguna bagi kita semua.